Hari pertama, Kamis 7 Ogos 2025. Apa erti takut akan Tuhan? Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Alkitab sering menyebut takut akan Tuhan sebagai takut kepada Tuhan, dan itu adalah rasa hormat, kekaguman, dan pengagungan yang mendalam terhadap kuasa dan otoriti Tuhan. Itu tidak dimaksudkan untuk membuat kita melarikan diri dengan emosi yang tidak menyenangkan, tetapi lebih untuk menuntun kita untuk mengasihinya, datang lebih dekat kepadanya, dan berada di hadiratnya. Kata Ibrani untuk takut dalam konteks ini adalah yirah, yang juga bererti penyembahan dan sangat berkaitan dengan gementar untuk mengenali peranan Tuhan dalam hidup kita dan untuk hidup dengan cara yang menyenangkannya. Salomo dipakai Tuhan di pelbagai titik dalam hidupnya saat dia bertekad untuk menyenangkannya. Dia menulis sebahagian besar kitab Amsal dan secara tradisional dianggap sebagai penulis pengkhotbah dan kidung agung. Kebenaran mendasar bagi keselamatan adalah bahawa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal pasal 1 ayat 7. Salomo tidak berbicara tentang rasa takut disakiti oleh musuh atau bahaya lainnya. Yang pasti, semua orang yang keras kepala dan tidak bertaubat harus memiliki rasa takut seperti itu kepada Sang Pencipta, kerana kekudusannya akan mendatangkan penghakiman atas mereka. Wahyu pasal 21 ayat 6 hingga 8. Namun, takut akan Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7 adalah rasa takut orang yang bertaubat, kasih yang penuh hormat yang memahami kasih karunia Tuhan terhadap orang berdosa yang percaya kepada Kristus dan ingin melakukan apa yang menyenangkannya. Bagi mereka yang memiliki rasa takut seperti itu, Tuhan memberikan pengetahuan yang menyelamatkan tentang kerajaannya. Matius pasal 13 ayat 10 hingga 17. Mereka yang meninggalkan pengetahuan ini adalah orang bodoh yang membenci hikmat dan pengertian. Amsal 1 ayat 1 hingga 7. Orang-orang seperti itu tidak dapat mengenali ungkapan sepenuhnya dari hikmat Sang Pencipta dalam juru selamat kita. 1 Korintus pasal 1 ayat 24 yang dinyatakan kepada kita dalam kebodohan di kayu salib, yang secara paradoksnya adalah hikmat Tuhan untuk keselamatan. Doa hari ini. Tuhan Yesus, persiapkan roh, jiwa dan fikiran kami untuk fokus sepanjang puasa dan doa 40 hari ini. Nyatakan firman rema dan visimu bagi gereja kami, dan berikan kami hikmat, pengetahuan, dan pengertian ketika kami menerapkan kebenaran-Mu dalam kehidupan harian kami. Amin. Berdoalah agar gereja takut akan Tuhan. Agar gereja takut akan Tuhan yang satu-satunya dapat menyelamatkan dan menghakimi, dan agar kita takut kepadanya di atas segalanya, sehingga kita dapat dibebaskan daripada rasa takut akan kematian. Ibrani pasal 2 ayat 15. Doalah agar rakyat Malaysia akan menerima kemakmukan, toleransi dan rasa hormat kepada semua orang sambil berpegang teguh pada apa yang baik dan menjauhi kejahatan, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita.